Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kita ketemu lagi ya di pertemuan kali ini. Untuk Ya, pertemuan Bu. kali ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Lutfia Syafira, Hadir, Bu. Kabul Budiono, kayaknya gangguan ya. Dea El Rosa, gangguan ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita mulai. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas renang, start, dan pembalikan. Untuk materi pertama kita membahas start. Boleh dibaca, Nak Lutfia? Ya, Bu. Siap. Gas, dada, kupu-kupu. Sikap start untuk gaya bebas, gaya dada, dan gaya kupu-kupu dilakukan dengan terdiri di atas balok start dengan membungkukkan ke muka, kedua, dan ke. Oke. Selanjutnya, silakan. Punggung. Start gaya punggung. Kedua lengan memegang start atau pegang stang atau pegangan start punggung. Oke, untuk selanjutnya, kesalahan umum dalam melakukan start. Untuk yang pertama, kesalahan umumnya yaitu kedua lengan terlalu jauh ke belakang. Beberapa perenang lengannya berada di belakang punggung. Yang kedua, kepala terlalu menunduk seolah-olah melihat ke ujung kaki. Yang ketiga, kepala terlalu tinggi seolah-olah melihat jauh dari kolam. Yang keempat, badan terlalu membungkuk, lutut hampir menyentuh dada. Yang kelima, jarak kedua kaki terlalu lebar. Jarak yang normal adalah 6-12 inci atau 13-15 cm. Yang keenam, lutut tidak ditekuk. Yang ketujuh, bertumpu pada tumit. Berat badan harus ke depan di atas jari kaki. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang start dan kesalahan dalam melakukan start? Tidak ada, Bu. Selanjutnya aja, Bu. Belum ada. Oke. Kita lanjut aja. Untuk selanjutnya, pembalikan pada renang. Di sini pada pembalikan renang gaya bebas ada 3. Yang pertama biasa. Yang biasa ini untuk pemula nih biasa. Tiap perenang harus dapat membalik ke kiri atau ke kanan dengan cepat. Bila tangan kiri dengan menyentuh dinding, ia harus memutar badan ke arah kanan. Nah, seperti gambar ini ya. Ini dia menyentuhnya tangan kiri. Nah, terus dia harus membaliknya dengan tangan kanan. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya. Setelah itu, pembalikan salto belakang atau metode Kiefer. Sebelum tangan menyentuh dinding, ia harus cepat mengambil sikap melentang dan membuat salto belakang, sehingga pantat dan kaki dekat dengan dinding. Dan sikap telungkup ini perenang bertolak dengan meluruskan kaki sekuat ke muka. Pembalikan ini jarang digunakan perlombaan renang karena kurang efektif dan sukar. Nah, selanjutnya pembalikan salto ke muka. Ini yang ketiga ya. Pembalikan salto ke muka, ia harus merubah gerakan lurus ke depan menjadi gerakan menyudut.
ia harus melakukan gerakan setengah putaran ketika melakukan salto, agar ketika mendorong dalam keadaan terlungkup dan bukan frontal. Nah, bisa dilihat ya di gambar ini, ia harus menyelesaikan pembalikannya sedemikian rupa sehingga ujung kaki dan kakinya berada dalam posisi baik untuk mendorong. Nah, ini bisa kita lihat ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk pembalikan gaya bebas? Izin bertanya, Bu. Oh iya boleh, Nak Lutfia Safira. Gimana ya, Bu, cara pernapasannya pas pembalikan gaya bebas? Kalau misalnya kita masih pemula nih, kan dalam memutar badan ini kita bisa gunakan gerakan yang pertama nih. Nah, ketika kita ingin sampai ke ujung ketika ingin membalik itu bisa memulai mengambil nafas dengan memunculkan kepala di atas air. Nah, ketika kita berbalik itu bisa langsung saja berenang. Gimana, Nak Lutfia Safira? Baik, terima kasih, Bu. Oke ya, kita lanjut aja. Untuk selanjutnya, pembalikan gaya dada dan kupu-kupu. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Membalik gaya dada dan kupu-kupu dilakukan dengan kedua tangan menyentuh dinding bersama-sama. Setelah kedua tangan menyentuh dinding dengan kecepatan maju, pantat dan kedua kaki yang telah ditekukan betul-betul diputar ke samping sehingga dekat betul dengan dinding. Tangan satu bersatu dilepaskan dan diluruskan ke muka, disertai gerakan menolak dan kuat dari kedua kaki ke dinding. Kemudian meluncur ke depan dan sikap lurus di bawah air. Setelah meluncur, kedua lengan menarik penuh dalam keadaan masih tenggelam di dalam air sampai kedua lengan menempel ke paha. Selanjutnya, dengan menjejakkan kaki satu kali sambil mengangkat badan keluar ke permukaan air. Setelah keluar dari permukaan air, baru diperoleh gaya renang dada dan kupu-kupu. Bisa kita lihat ya dari gambar ini. Oke, selanjutnya ada pembalikan gaya punggung. Di sini ada dua metode. Yang pertama, sikap biasa. Untuk sikap biasa, sebelum menyentuh dinding, sikap badan tidak boleh berubah dari sikap terentang. Dinding dapat disentuh dengan satu atau dua tangan bersama-sama. Pembalikan ini dapat dilakukan baik ke kiri maupun ke kanan dengan mengingat tangan pertama menyentuh dinding. Bisa kita lihat ya di gambar ini. Dengan menggunakan kecepatan maju, pantat dan kaki yang sudah ditekukan betul-betul diputar ke samping sehingga mendekati dinding. Setelah tangan dilepaskan, diluruskan ke muka, disertai tahanan kaki pada dinding. Dengan kuat, membalik ini dapat melakukan dengan kepala di atas permukaan. Nah, bisa kita lihat ya. Untuk yang kedua, metode Cavier. Kiver ya, ini agak salah tulisannya. Sesudah tangan menyentuh dinding, kedua kaki ditekukan dan ditarik ke dada dengan kepala tetap di dalam air. Sebelum kaki mengenai dinding, kepala dan badan sudah diputar ke samping sehingga kedua kaki menumpu pada dinding. Bersamaan dengan tolakan kaki, tangan diluruskan kembali ke muka. Secara membalik disebut dengan setengah salto. Nah, bisa kita lihat ya di gambar ini. Ada yang ingin ditanyakan untuk pembalikan gaya kupu-kupu dada dan gaya punggung? Cukup jelas, Bu. Udah. Oke ya. Untuk pertemuan kali ini kita sampaikan di sini. Oh iya, untuk tugas
yang minggu depan itu tolong anak-anak untuk membuat langkah-langkah dalam melakukan pembalikan ya. Nanti dibagi untuk gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung untuk dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, langkah-langkahnya nanti dibuat video, nanti kalau sudah selesai bisa dikumpul. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Berdoa sesuai ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita selesai sampai di sini ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.